Jadi banyak daerah ya. Selamat malam semuanya. Sambil menunggu, Purwokerto, maaf. Baik, Mbak Wahyu dari Purwokerto. Waalaikumsalam Mbak Insani, salam kenal. Oke Bunda-Bunda. Oke Mbak Dila, dari Kalimantan Tengah juga, dari Palangkaraya. Selamat malam. Oke, malam hari ini kita akan belajar bersama Dr. Dani Aminati Aisyah dengan judul MPASI berkualitas untuk generasi emas. Oke, berarti yang di dalam sini adalah membekali diri, memberikan yang terbaik untuk anak-anak tercinta ya Bunda. Oke, salam kenal. Halo Mbak Nurul dari Purwokerto. Oke, baik. Oke, sebentar lagi kita akan mulai kuliah Zoom-nya hari ini. Sebelumnya saya mau sharing dulu materi belajar kita hari ini tentang apa itu definisi stunting, apa dampaknya stunting, apa penyebabnya, bagaimana cara membaca KMS anak, dan bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi stunting di anak-anak kita ya Bunda. Oke, sudah siap belajar semuanya? Oke. Bisa ketik di kolom chatnya Bunda kalau sudah siap belajar. Oke, Masya Allah. Oke. Sepertinya narasumber kita juga sudah siap. Oke. Semuanya sudah siap ternyata ya. Halo Mbak Dwi Astuti dari Purwokerto. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat video lagi yang tadi ya. Sekali lagi sambil menunggu persiapan. Balita dari Pelangi Mizan yuk. Halo Balita merupakan paket buku premium terbaik yang mendukung kurikulum pendidikan bagi anak usia dini dan sudah menjadi bestseller selama 17 tahun. Buku ini dirancang khusus sebagai media yang membantu proses pendidikan dan pengasuhan balita yang terdiri dari 3 elemen utama yaitu self-help atau kemandirian,
value atau perilaku baik sehari-hari, dan spiritual. Halo Balita dipercaya oleh ribuan orang tua untuk membantu mengembangkan potensi anak di masa keemasan mereka. Karena dengan memberikan yang terbaik di masa itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan balita di masa-masa selanjutnya. Nah, dalam proses tumbuh kembang balita, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan orang tua loh. Pertama, aspek motorik. Motorik ini bisa dilatih dengan berbagai aktivitas. Misalnya, motorik kasar berkaitan dengan keseimbangan dan pengendalian diri bisa dilatih dengan berolahraga. Sedangkan motorik halus bisa dilatih dengan menggambar, menulis, melipat, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tangan dan kaki. Kedua, aspek intelektual. Melatih aspek intelektual si kecil bisa dimulai dengan pemahaman konsep sederhana melalui pengenalan terhadap lingkungan fisik atau benda konkret yang bisa dipegang atau disentuh, dan lingkungan sosial atau interaksi dengan orang tua dan saudara. Ketiga, aspek bahasa. Pada usia balita, anak mulai melakukan penyusunan kalimat sederhana. Karena itu, penting sekali untuk membimbing anak ketika mulai proses mengembangkan berbahasa si kecil. Keempat, aspek emosi. Mengenalkan aspek emosi pada balita bisa dilakukan dengan membantu anak mengenali berbagai reaksi emosi. Aspek emosi ini bisa tumbuh secara positif jika orang tua memberikan ruang toleransi terhadap kegagalan dalam proses belajar si kecil. Kelima, aspek sosial. Masa balita adalah saat yang tepat dalam memunculkan aspek sosialisasi seperti menjalin pertemanan, tolong-menolong, bekerja sama, bahkan menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, Halo Balita telah dirancang khusus untuk dapat menunjang 5 aspek penting tersebut, di mana orang tua berperan sebagai fasilitator dalam proses pendampingan belajar si kecil. Oleh karena itu, paket Halo Balita ini menyediakan buku panduan orang tua sebagai arahan bagaimana proses pendampingan yang baik agar proses belajar bisa sangat optimal dan berdampak besar bagi si kecil. Sekarang kita kenalan lebih jauh dengan buku Halo Balita yuk! Halo Balita terdiri dari 25 board book disertai bonus boneka tangan Sali, Saliha, dan Kumi. Dengan begitu, Halo Balita bisa dikatakan paket lengkap sebagai bahan belajar sekaligus bermain bagi usia balita. Lalu, di setiap buku Halo Balita terdapat petunjuk orang tua untuk memberikan gambaran tentang tujuan dari cerita yang disampaikan. Pada bagian ini disajikan pula tips praktis untuk orang tua dalam melakukan pendampingan. Ini menguatkan bahwa Halo Balita tidak sekedar buku cerita, tetapi mengandung unsur pembelajaran. Halo Balita juga memiliki halaman interaktif yang bisa dibuka tutup untuk mengajak anak berinteraksi dengan buku serta menguatkan cerita yang disampaikan. Kemudian, halaman buku dirancang agar anak mudah menangkap informasi dan cerita yang disampaikan menggunakan kalimat-kalimat pendek dan sederhana, disertai gambar dan ilustrasi berbagai bentuk serta warna yang nyaman di mata anak-anak. Dus kemasan Halo Balita juga bisa digunakan sebagai panggung boneka. Permainan boneka ini merupakan bagian dari proses penguatan cerita yang disampaikan. Sekarang kita intip judul-judul buku yang ada di Halo Balita yuk! Halo Balita terdiri dari 3 elemen sebagai tema utama, yaitu self-help, value, dan spiritual. Tema self-help berisi cerita-cerita yang membantu anak untuk mempelajari keterampilan dasar, membentuk kebiasaan-kebiasaan, serta mendorong sikap mandiri. Tema ini terdiri dari judul-judul berikut. Aku bisa makan sendiri, aku bisa mandi sendiri, aku bisa pakai baju sendiri, aku berani tidur sendiri, aku bisa merapihkan mainan sendiri, aku suka buku, aku selalu hati-hati, aku berani ke dokter, aku senang keliling kota. Tema value berisi cerita-cerita yang mendorong anak untuk menginternalisasi nilai moral seperti menghormati orang tua, menyayangi sesama, sikap sabar, dan sopan santun. Berikut adalah judul-judul bukunya. Aku suka menabung, aku anak jujur, aku anak pemberani, aku belajar membuang sampah, aku anak sabar, aku sayang bibi,
Aku anak santun, aku sayang keluargaku, aku sayang teman, aku suka berterima kasih, aku sayang Kumi. Terakhir, tema spiritual. Tema ini berisi cerita-cerita yang membantu anak mengenalkan nilai-nilai dasar agama dan praktik-praktik ibadah. Tema ini terdiri dari judul-judul berikut. Aku sayang Allah, aku sayang Rasulullah, aku bisa wudhu dan sholat, aku belajar puasa, aku cantik pakai jilbab. Nah, banyak banget kan bukunya dan sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk perkembangan balita. Tapi, kelengkapan Halo Balita tidak sampai di situ aja loh. Buku Halo Balita juga bisa dibaca oleh Ipen untuk memperkaya pengalaman membaca si kecil. Pelangi Mizan mempersembahkan Aku Suka Buku. Sally, habiskan dulu es krimnya, baru membaca. Kata ibu mengingatkan. Makan es krimnya sambil baca, Bu. Jawab Sally. Jadi, yuk segera dapatkan bukunya melalui Book Advisor Mandira ID yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat membaca! Oke, kembali lagi. Oke, Dokter Dani, sepertinya sudah siap. Sebelumnya, Bunda-Bunda, saya mau menyampaikan izin memperkenalkan bahwa webinar yang kami selenggarakan ini merupakan book episode dari Pelita Tim, salah satu tim marketing dari Mandira ID, yang menyediakan buku paket premium untuk penunjang tumbuh kembang anak dan menjadi salah satu media pilihan agar anak-anak tidak tergantung dengan gadget. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan rekomendasi buku sesuai usia anak, bisa konsultasi ke para book editor yang ajak bunda-bunda masuk dan memberi info tentang webinar ini ya. Begitu. Oke, sebelumnya saya akan bacakan profil singkat dari Dr. Dani. Oke, Dr. Dani Amanati Aisyah adalah seorang ibu dan praktisi kesehatan yang tertarik untuk mempelajari dan mengedukasi masyarakat mengenai pemberian makanan pada ibu hamil, menyusui, untuk bayi dan anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan berkualitas. Dr. Dani berdomisili ada di Purwokerto. Ya, pendidikan beliau lulus dari Universitas Jenderal Sudirman, lalu pendidikan dokter, lalu mengambil profesi pendidikan dokter juga, ada pelatihan pelaksanaan gizi buruk anak di tahun 2020, pelatihan konseling kekerasan terhadap anak dan perempuan di tahun 2023, lalu pelatihan konseling pemberian makan pada bayi dan anak di tahun 2023. Oke, sepertinya Dokter Dani sudah siap. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum Dokter Dani, selamat malam. Alhamdulillah saya, Mbak. Iya, saya sudah perkenalkan profil singkat dokter. Mungkin dokter pengen kenalan sendiri dengan peserta dokter. Silahkan, kalau nggak kenal maka tak sayang. Nanti kita akan bersama sampai nanti sekitar pukul 9 ya Bunda. Ya. Oke, waktu dan tempatnya saya persilahkan Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para bunda hebat di sini yang siap membersamai anak-anaknya nanti ya Bunda? Di sini apakah ada yang dari Purwokerto, Bun? Banyak dokter. Tadi waktu berkenalan banyak sekali. Kita satu daerah ya. Jadi di sini saya kemarin terima kasih kepada tim Pelita sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi materi di sini. Jadi nanti kita sifatnya sharing aja ya Bun. Di sini mungkin ada yang lebih berpengalaman atau mungkin sudah ada cerita-cerita kayak gitu tentang MPASI. Tapi saya hanya meluruskan karena banyaknya mitos-mitos ya Bun
selama MPASI, ASI itu banyak mitos sekali di masyarakat. Jadi hanya untuk meluruskan saja tentang MPASI itu. Mungkin untuk profil cukup ya dari Mbak Dea itu. Cukup dari Mbak Dea, saya merupakan konselor PMBA atau pemberian makan pada bayi dan anak. Jadi untuk pemberian makan bayi dan anak itu tidak hanya pemberian makan pada bayi dan anak saja, tapi makan pada ibu hamil dan ibu menyusui juga ada di situ. Lalu konselor kekerasan terhadap perempuan dan anak juga, lalu relaksasi, ya, relaksasi sama terapi-terapi ibu dan bayi. Mungkin perkenalannya sampai situ dulu ya, ibu-ibu. Baik, dokter. Ibu-ibu, para bunda apa ibu-ibu ya enaknya ini. Bunda boleh. Bunda boleh. Pengen dipanggil apa ini? Ibu-ibu, dokternya menawarkan. Mau bunda. Udah pada siap ya Bu? Sudah mengosongkan ini pikirannya buat menerima ilmu malam ini biar lebih masuk gitu ya Bu. Oke, dokter. Ya, anak-anaknya udah pada tidur ya, sudah pada diamankan. Mamanya mau belajar dulu. Iya. Monggo bisa di-share screen mungkin Mbak. Mbak, ada yang ikutan webinar Mbak. Nanti dia menyimak loh Bu. Menyimak tentang MPASI nanti dia. Jadinya nanti lebih gampang harusnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini malam ini saya sharing tentang MPASI dan tentang stunting karena akhir-akhir ini itu pemerintah sangat getol sekali ya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia karena cukup tinggi juga angka stunting di Indonesia itu karena nanti akan berpengaruh kepada generasi-generasi yang akan datang karena stunting ini sangat berpengaruh pada kognitif anak terutama untuk masa depannya nanti. Jadi untuk stunting, apabila angka stunting di Indonesia tinggi, maka masa depan generasi di Indonesia itu juga akan terancam masalah kognitifnya, terus daya tahan tubuh, sama peningkatan penyakit tidak menular. Seperti itu. Nah, ini contohnya MPASI berkualitas untuk generasi emas. Jadi, apabila MPASI-nya berkualitas, harusnya tidak stunting untuk mencapai generasi emas di tahun berapa itu pemerintah 2045 gitu ya. Next Mbak. Nah, di sini para bunda apakah udah tahu tentang MPASI itu apa? MPASI sendiri itu apa? Apakah sudah tahu ya di sini MPASI itu merupakan makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Jadi, kenapa disebut makanan pendamping ASI? Karena di samping dia sudah mulai makan, dia juga masih membutuhkan ASI. Jadi bukan dia menggantikan ASI. Jadi dia juga masih butuh ASI sampai 2 tahun seperti itu. Jadi apabila sudah makan, bukan ASI-nya yang stop tapi berjalan berkesinambungan seperti itu. Jadi merupakan kenapa dikatakan makanan pendamping ASI karena itu dia masih membutuhkan ASI sampai usia 2 tahun. Seperti itu. Next. Nah, untuk prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip pemberian ASI MPASI itu yang pertama adalah on time atau tepat waktu. Nah, dikatakan on time itu bagaimana? Dikatakan on time itu pemberian MPASI itu dimulai pada usia 6 bulan.
Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kenapa tidak boleh kurang? Karena di sini berhubungan dengan refleks-refleks makan, refleks muntah pada anak. Itu nanti dia mulai siap pada usia 6 bulan. Kecuali apabila ada kelainan medis seperti dia pada saat kurang dari 6 bulan terdapat peningkatan berat badan yang tidak adekuat, maka bisa dilakukan MPASI dini. Tapi MPASI dini ini tentu instruksi dari dokter atau dokter spesialis. Setelah itu, on time yang kedua adalah di sini harus diberlakukan feeding rules. Jadi, untuk MPASI ini orang tua harus disiplin ya Bun, harus disiplin masalah jadwal makan. Karena di sini akan melatih rasa lapar dan kenyang anak pada feeding rules nanti. Setelah itu, food safety, makanan disiapkan dan diolah disimpan dengan higienis, bersih. Itu jadi untuk penyimpanan, untuk penyajian, untuk pada saat masak itu harus disiapkan dengan higienis. Lalu yang ketiga adalah adekuat. Di sini adekuat itu porsinya sesuai dengan usia, frekuensinya harus sesuai, terus porsi, terus jumlah makanan itu harus sesuai dengan usianya. Lalu yang keempat adalah responsive feeding. Itu. Next. Ya. Nah, ini kenapa tadi harus tepat waktu atau on time. Nah, karena pada usia 6 bulan itu ASI mulai tidak mencukupi kebutuhan bayi. Jadi di sini ada contohnya ya Bun. Pada saat usia 0 sampai 5 bulan, ini ASI itu masih bisa mencukupi angka kebutuhan bayi. Nah, pada saat usia 6 bulan, 6 sampai 6 bulan itu angka kebutuhan kalori bayi itu sudah mulai meningkat, sedangkan ASI-nya sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan kalori bayi. Jadi kenapa dilakukan pada saat 6 bulan? Karena ASI itu sudah mulai tidak mencukupi kebutuhan si bayi itu. Nah, pada saat 6 bulan itu juga sudah ada tanda-tanda siap makan, seperti kepalanya udah mulai tegak dan stabil, terus bayi sudah bisa duduk, paling nggak duduk sebentar, itu bayi sudah bisa, lalu sudah ada refleks menjulurkan lidah, refleks muntahnya sudah berkurang, dan bayi itu mulai menunjukkan ketertarikan pada makanan, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini kenapa harus adekuat? Karena MPASI yang diberikan itu harus mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Ya, kecukupan MPASI itu dapat dilihat melalui jumlahnya, frekuensi pemberian, konsistensi, dan variasi makanan. Nah, di sini MPASI itu harus mengandung ini ya Bun, ada karbohidrat, protein hewani, buah, sayur, lemak seperti itu. Kenapa di sini protein hewani itu diutamakan? Karena protein hewan pada saat anak usia MPASI ini dia membutuhkan asam amino yang hanya ada di protein hewani. Jadi asam amino ini fungsinya banyak untuk bisa untuk pertumbuhan, terus sel-sel imunitas itu ada di protein hewani. Jadi kenapa pemerintah juga mencanangkan protein hewani itu wajib untuk anak-anak MPASI karena ini salah satunya adalah kandungan asam amino yang ada di protein hewani seperti itu. Lalu yang kedua adalah lemak. Itu juga penting pada MPASI. Lemak itu seperti minyak goreng boleh, minyak kelapa juga boleh, santan, margarin itu bisa. Tapi diusahakan yang alami dulu seperti minyak, terus minyak goreng, minyak kelapa, itu santan yang alami dulu. Kenapa lemak dibutuhkan pada MPASI? Karena pada saat ini itu terdapat
perkembangan saraf-saraf di otak. Nah, saraf-saraf di otak ini dia membutuhkan lemak yang cukup tinggi. Jadi, untuk menghubungkan saraf-saraf di otak itu dia membutuhkan lemak. Ya, gitu loh, gitu Bun. Lalu yang keempat adalah buah atau sayur. Nah, buah atau sayur pada saat 6 bulan itu dia hanya diperkenalkan saja. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Next. Nah, ini contohnya ya, Bun. Dari untuk usia, perkembangan anak, dan tahapan MPASI. Pada saat anak 0 sampai 6 bulan ini, anak hanya membutuhkan ASI saja. Itu. Lalu 6 sampai 9 bulan, anak sudah dapat giginya sudah mulai tumbuh, terus sudah bisa menelan, seperti itu. Tidak hanya yang cair saja seperti air atau ASI seperti itu. Nah, untuk untuk konsistensinya pada saat 6 bulan itu diberikan dengan lumat saring. Disaring untuk 6 bulan itu. Jadi kental, agak kental ya, diberikan 2 sampai 3 kali makan besar ya, dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Untuk jumlahnya gimana porsinya? Diberikan pada pertama itu 3 sendok makan. Awal-awal 3 sendok makan, lalu dinaikkan sampai saat 9 bulan itu diharapkan setengah mangkok ukuran 250 ml itu dia habis. Jadi kurang lebih 125 ml. Jadi untuk anak usia 6 bulan itu dia masih saring. Ya, masih saring, lalu 7 bulan, 8 bulan, anak-anak sudah mulai dilatih untuk yang mulai agak kasar seperti itu. Diharapkan pada saat dan 1 sampai 2 kali 10 ml. Lalu untuk 12 sampai 23 bulan itu anak sudah diharapkan dia sudah bisa makan makanan keluarga. Ya, sudah biasa ya, Bun, udah nggak usah disaring, udah dicincang, jadi sudah bisa makan nasi, sudah bisa makan ikan, telur, kayak gitu. Teksturnya sudah biasa. Jadi Bunda tidak harus mencincangnya. Nah, untuk frekuensinya berapa? 3 sampai 4 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makan selingan. Untuk porsinya bisa 3/4 sampai 250 ml mangkok itu diharapkan habis. Nah, untuk makan selingan di sini sebisa mungkin Bunda juga bikin sendiri. Jadi bukan makanan-makanan yang dijual bebas itu ya, Bun, untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin Bunda bisa bikin cemilan sendiri, entah itu puding, terus apalagi, Bun, jajan-jajanan kayak bikin kayak sempol ya bikin sendiri kayak gitu ya, Bun. Jadi sudah ada ayamnya, telur, kan kalau bikin sendiri banyak protein hewaninya seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini untuk contohnya. Ini untuk contohnya 6 sampai 8 bulan. Dia masih disaring. Nah, ini dibesarin bisa nggak ya, Mbak? Nah, ini untuk porsinya ya, untuk besarnya, gram-gramannya. Jadi anak diberikan ini apabila sudah masih mentah ya, Bun. Masih mentah, nasi diberikan 3 sendok makan, terus 1 telur ayam, bisa diberikan santan, wortel, dan air. Garam gula boleh ya, Bun, tapi secimit aja, jangan banyak-banyak. Maksudnya jangan, menurut Bunda belum asin, jadi tambahin garamnya sampai Bunda ngerasa asin, itu jangan. Yang penting sedikit aja buat rasa seperti itu. Nah, ini untuk
protein hewaninya ya, contohnya bisa diberikan ikan, yaitu 40 gram, telur 50 gram, ati ayam 35 gram, terus daging ayam 40 gram, dan daging sapi ini bisa 30 gram. Ini untuk sekali makan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bunda mau dibikin 3 kali makan, gitu bisa ini dikalikan 3. Apakah harus MPHASI harus dimasak sendiri? Enggak. Bisa dengan maksudnya bisa dengan menu keluarga yang lain, tapi teksturnya disesuaikan. Kalau 6 bulan misalnya Bunda kepengen nggak repot, Bunda bisa ambil di makanan keluarga aja, tapi nanti tinggal disaring, misalnya dibikin agak lumat seperti itu, biar nggak mungkin Bunda repot kayak gitu ya, bikin dipisah kayak gitu. Nah, itu kalau kepengen nggak repot ya menu yang sama aja, tapi disaring dan rasanya disesuaikan. Mungkin pada saat masak dipisah dulu, garamnya tidak terlalu banyak, seperti itu. Next. Nah, ini nggak bisa di-play ya, Mbak? Bisa di-play nggak? Videonya ini video konsistensinya. Bisa di-play nggak ya? Kalau nggak bisa ya nanti Bunda bisa, kalau punya aplikasi Canva, Bunda bisa lihat di aplikasi ya Bun, itu untuk konsistensinya. Jadi untuk konsistensi 6 bulan, itu dia harusnya tidak cepat jatuh, itu di diangkat buburnya tidak cepat jatuh, tapi tidak terlalu kental juga gitu. Lalu next, Mbak. Nah, ini ada cara membuat MPASI juga ya, Bun. Nanti Bunda buka di Canva aja ya, kalau ada yang punya aplikasi Canva itu bisa dibuka. Bisa di-play Bun kalau Bunda bukanya di aplikasi Canva. Jadi nanti kalau yang punya aplikasi Canva bisa play videonya ya. Nanti dilihat itu nanti konsistensinya. Konsistensi anak 6 bulan itu seperti itu. Nanti ada video yang cara membuat MPASI dari keluarga. Itu jadi tidak harus disendirikan seperti itu. Lalu next. Nah, ini untuk MPASI usia 9 sampai 11 bulan. Nah, untuk 9 sampai 11 bulan ini udah mulai meningkat ya. Ya Bun, untuk protein hewaninya tadi kan ikannya 40 gram, terus ati ayamnya tadi 35 gram jadi 45 gram, lalu telurnya sudah ya 60 gram, 1 butir, lalu daging sapinya meningkat. Jadi protein hewaninya setiap penambahan usia, dia protein hewaninya meningkat, seperti itu. Nah, ini untuk nasinya juga naik. Itu semuanya naik semua. Jadi menyesuaikan usia. Nah, untuk teksturnya ini, untuk anak 6 bulan masih diberikan ASI sampai 70%. 70% itu masih diberikan ASI dan 30% makan. Nah, untuk anak 9 sampai 11 bulan itu kebutuhan ASINya masih 50% dan MPASI-nya 50%. Jadi 50-50. Nah, untuk konsistensinya 9 sampai 11 bulan itu dicincang. Mulai cincang halus sampai cincang kasar dan 12 bulan itu sudah bisa makanan keluarga seperti itu. Next, Bunda bisa ini ya menyesuaikan, ini ada protein hewaninya segini, nasinya segini, jadi nanti menyesuaikan saja. Lalu untuk 12 sampai 23 bulan di sini dia bisa diberikan nasi segini ya Bun, 5 sendok makan, lalu garam gula itu boleh, bumbu aromatik juga boleh, itu untuk menambah cita rasa makanan tapi menyesuaikan ya, tidak terlalu banyak karena di sini untuk
daya rasa bayi itu beda dengan dewasa, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan MPASI-nya itu sudah mulai meningkat 70% dan ASI-nya hanya 30%, seperti itu. Next. Jadi ini porsi sekali makan, bukan 3 kali makan, ya Bun. Sebenarnya di buku KIA juga ada, itu juga porsi 1 kali makan. Lalu prinsip yang kedua adalah higienis atau harus aman. Nah, MPASI itu harus aman. Kenapa? Kita harus menjaga kebersihan, terus memisahkan bahan makanan yang mentah dan matang, masak makanan sampai matang, terus penyimpanan suhu juga harus diperhatikan. Apabila makanan sudah matang, pada saat di suhu ruang itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Apabila Bunda misalnya sudah bikin MPASI yang dicampur seperti itu untuk 1 hari, itu yang 2 buat siang dan malam atau sore itu bisa dimasukkan ke chiller dulu. Atau chiller atau mau ke freezer, tapi nanti tetap dihangatkan ya dengan cara dikukus. Kalau misalnya suhu ruang, dia hanya tahan 2 jam, tidak boleh lebih dari 2 jam. Kenapa tidak boleh lebih dari 2 jam? Karena kalau lebih dari 2 jam itu sudah mulai muncul bakteri-bakteri yang ada di makanan, seperti itu. Lalu gunakan air bersih dalam memasak. Nah, ini untuk memisahkan bahan makanan yang mentah dan matang, itu contohnya misalnya kayak penggunaan pisau sama talenan. Pisau sama talenan itu misalnya untuk bahan makanan matang dan mentah itu dipisah, jangan dijadikan satu, seperti itu. Jadi misalnya yang tadinya buat motongin makanan mentah, terus buat motongin makanan matang, itu jangan. Next. Nah, ini lalu yang berarti yang terakhir ya. Yang terakhir adalah responsive feeding. Responsive feeding itu apa? Diberikan secara konsisten. Ini untuk mengenali sinyal lapar dan kenyang bayi dengan menerapkan feeding rules. Jadi feeding rules itu jadwal makan. Jadwal makannya anak. Jadi di sini Bunda harus disiplin, harus tegas terhadap jadwal makan anak. Jadwal makan anak, jadwal pemberian ASI, itu harus tegas. Karena apa? Dia fungsinya untuk melatih sinyal lapar dan kenyang bayi. Nah, pemberian MPASI itu dimulai dengan interaksi antara bayi dan ibu atau pengasuh yang memberikan makanan. Seiring bertambahnya usia bayi sudah harus dilatih makan sendiri, tidak disuapin terus. Nah, ini penting banget ya, Bun. Proses makan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur marah-marah. Ya, kadang kan ada ibu-ibu yang stres itu ya anaknya nggak mau makan. Nah, itu dipaksa-paksa makan, dimasuk-masukin sendok. Nah, itu yang bikin anak trauma untuk makan. Gitu. Terus, next. Nah, responsive feeding. Persiapan ibu itu apa? Ibu itu harus menyiapkan waktu untuk proses makan anak, harus sabar, ya Bun, tidak tergesa-gesa atau ngeburu-ngeburuin anak, ayo makan cepet-cepet, tidak boleh memaksa itu ya Bun. Jadi kalau misalnya Bunda emosi, marah-marah, nyepet-nyepetin anak, anaknya juga emosi, ikut stres, malah stres semua nanti. Lalu yang ketiga, menikmati proses menyuapi anak. Jadi ibu senang, anak senang, semuanya senang, tidak ada unsur paksaan, tidak ada marah-marah, anak enjoy, para bunda juga enjoy, seperti itu. Nah, ciptakan suasana makan bersama keluarga. Jadi anak itu juga senang kalau makan bareng-bareng, dia nggak mau makan sendirian. Ya, dia senang makan bareng-bareng. Kenapa? Karena bisa
dia bisa melihat orang makan, seperti itu orang ngunyah, itu caranya kayak gitu melihat kita, seorang orang yang di sekelilingnya, seperti itu. Lalu untuk persiapan bayi anak, nah ini saat tanda lapar muncul, MPASI sebaiknya sudah siap, ya sudah siap untuk disajikan. Nah, terus melihat kebiasaan dari bangun tidur seperti itu harus sudah siap. Pokoknya anak lapar makanan harus sudah siap. Nah, tidak ngantuk, nggak pengen pipis, nggak pengen BAB, nggak pengen main seperti itu. Nah, anak juga cukup tidur. Aktivitas fisiknya itu biasanya yang bikin ada sinyal lapar seperti itu. Nah, ini juga penting posisi bayi duduk tidak menyangga, tidak menggantung. Jadi posisi bayi pada saat makan itu duduk tidak digendong. Ya, terus biasanya apalagi ya, Bun? Jalan-jalan itu ya. Nah, di sini harus duduk dan kaki tidak menggantung gitu. Next, Mbak. Nah, ini untuk rekomendasi WHO MPASI di tahun 2023. Nah, MPASI itu dimulai pada saat usia 6 bulan dengan meneruskan ASI sampai 2 tahun. Nah, pada saat usia MPASI ini atau usia 6-23 bulan ini diberikan makanan yang beragam, tidak hanya 1 lauk saja atau 2 lauk saja. Dulu kan terkenal ya 1 bintang, 2 bintang itu. Sekarang sudah tidak. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan semua makanan, ada sayuran, lemak, protein hewani, itu juga sudah diperkenalkan. Dari makanan yang tidak sehat, wafer, ciki, itu terus apa lagi? Minum-minuman kemasan itu tidak diberikan. Ya. Jadi usia MPASI bukan dia sudah bisa makan apa saja, tapi dia bisa makan, tapi makan makanan yang masih alami, bukan makan makanan olahan, seperti itu. Lalu next, Mbak. Lalu yang terakhir, suplemen nutrisi. Ini juga dibutuhkan apabila memang anak itu membutuhkan suplemen atau nutrisi tambahan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada responsive feeding, yang tadi sudah dibahas. Next, Mbak. Jadi untuk suplemen atau nutrisi ini yang direkomendasikan itu ada vitamin D, lalu ada zat besi, itu tentunya sesuai dengan resep dokter, tidak dibeli sendiri ya, karena kan dosisnya berbeda antara anak satu dan anak yang lain. Jadi itu sesuai dengan resep dokter seperti itu. Next. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk MPASI. Protein nabati dan hewani diberikan sejak usia 6 bulan atau usia MPASI. Untuk protein hewani seperti telur, daging, ikan, itu harus benar-benar matang, tidak setengah matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak usia di bawah 1 tahun. Ya, jadi anak kurang dari 1 tahun itu tidak diberikan jus buah, tidak diberikan madu, tidak diberikan susu kotak atau susu UHT untuk diminum. Tapi kalau susu UHT itu yang benar-benar 100% susu murni itu boleh buat campuran makanan seperti campuran cemilan, kayak gitu boleh, tapi tidak dianjurkan untuk diminum langsung untuk anak usia di bawah 1 tahun. Terus, lalu ini pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Lalu hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, seperti contohnya kayak sekarang lemak tinggi kayak tadi ya, misalnya butter itu juga lemaknya tinggi, dikurangi. Pokoknya yang lemak trans itu dikurangi. Terus pemanis dan penyedap rasa tambahan.
Lalu minyak, mentega, atau santan dapat diberikan sebagai penambah kalori. Lalu perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dapur. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Jangan lupa 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Itu jangan dilupakan juga seperti itu. Terutama setelah sebelum makan, setelah dari kamar mandi, itu juga harus 6 langkah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Next. Habis kayaknya ya, Mbak. Nah, ini contohnya kan MPASI anak, kalau ibu seneng, anak seneng, nggak ada yang sepaneng ya Bun. Tidak ada yang stres, jadi tidak ada trauma, tidak ada unsur paksaan. Ya, anak happy, ibu happy, semuanya happy. Ya, terima kasih. Mungkin nanti tanya jawabnya langsung atau nanti Mbak? Di akhir aja dok, ini boleh Oh, di lanjut akhir lagi. aja. Ya. Ya, mungkin nanti dikumpulin dulu ya. Ya, tahan dulu ya Ya. bunda-bunda. Saya sudah banyak yang pengen bertanya juga ini dokter. Oke, kita lanjut materi kedua ya dok, tentang stunting. Iya, Mbak. Nah, ini. Yang kedua adalah stunting. Nah, para bunda ini gimana feelingnya hari ini? Ada yang sedih, happy, apa marah, capek? Harus happy ya, walaupun apapun yang terjadi harus happy. Harus tetap Diusahakan. senyum. Iya, diusahakan ya, Bun. Ya, karena kalau kita happy juga Anaknya happy ya kayak dok. diterima, ya masuk kayak gitu ya. Kalau misalnya kita marah, sedih, apapun yang dipelajari juga nggak bakal masuk kayak gitu. Ya, next, Mbak. Nah, ini stunting ya. Nah, ada yang happy tapi tired, Mbak. Ini gimana? Capek ya. Mungkin butuh pijatan itu bundanya ya. Suaminya bisa memijat ibunya itu biar happy terus ya. Ya, next, Mbak. Nah, stunting itu salah satu dari malnutrisi. Nah, malnutrisi ini dia masih menjadi momok utama pada bayi dan anak di bawah usia 5 tahun di dunia. Jadi, pada saat 2020 itu menunjukkan balita 5,7%-nya itu mengalami gizi lebih. Jadi, malnutrisi itu tidak hanya gizi kurang saja, tapi dia bisa gizi lebih, gizi kurang, atau gizi buruk. Nah, 22,2%-nya itu menderita stunting. Stunting ini dia malnutrisi kronik. Jadi, dia kekurangan gizi yang sudah kronik, ya, sudah lama. Itu yang menjadikan dia stunting. Nah, prevalensi stunting itu secara global tergolong tinggi di antara 20 sampai kurang dari 30%. Nah, di Indonesia itu urutan ke-73 dari 116, jadi lumayan banyak ya ini. Di Indonesia juga belum teratasi seperti itu. Next, Pak. Nah, ini malnutrisi itu adalah tadi ya bisa kekurangan, bisa kelebihan atau obesitas, lalu bisa terkait zat gizi mikro seperti zat gizi mikro itu vitamin dan mineral. Bisa contohnya itu kekurangan kalsium, bisa kekurangan zinc atau seng,
terus kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi, itu termasuk malnutrisi juga. Seperti itu. Ya, dia bisa kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan asupan energi dari zat gizi itu. Lalu next. Nah, ini stunting ya. Ibu bunda, para bunda udah pada tahu lah ya stunting karena kan bener-bener digembol-gembolkan sama pemerintah ya. Itu stunting apa penanganannya, terus ada PMTMP ASI itu kan juga diituin dari pemerintah biar memberantas stunting itu sendiri. Apa sih stunting? Stunting itu perawakan pendek. Jadi bisa perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang badan atau tinggi badan anak menurut usia. Jadi apabila ditemukan, kan di buku KMS itu ada plot-plot, ada grafik-grafik ya Bun, ada grafik panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia apa menurut usia, bisa tinggi badan menurut usia atau berat badan menurut usia, itu nanti ada grafiknya. Nah, kalau stunting ini yang panjang badan atau tinggi badan menurut usia. Di grafik yang panjang badan dan tinggi badan itu, kalau stunting itu dia kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan. Nah, kenapa sih stunting ini penting banget buat dicegah, penting banget buat diberantas? Ini karena dia nantinya akan menyebabkan hambatan dalam mencapai potensi fisik dan dia akan mempengaruhi kognitif anak pada saat dia besar nanti itu karena dia sangat berpengaruh kepada tadi ya Bun, daya tahan tubuh, pada kognitif atau kepintaran, kecerdasan anak itu seperti itu. Next. Nah, apa sih faktor-faktor penyebabnya? Pertama bisa karena sosioekonomi rendah. Karena sosioekonomi rendah mungkin dari keluarganya itu keluarganya tidak mampu untuk membeli protein hewani atau mungkin karena adanya apa mitos-mitos nggak boleh makan amis-amis seperti itu. Nah, itu bisa karena dari sosioekonomi rendah. Karena pendidikan atau pengetahuan orang tuanya mengenai makanan itu rendah. Ini bisa menyebabkan kurang gizi kronis. Lalu asupan anak dan ibu yang buruk. Contohnya apa? Tadi bisa asupannya tidak adekuat, frekuensinya tidak adekuat, lalu jumlahnya tidak adekuat. Dan kenapa asupan ibu itu berpengaruh? Karena ibu kan anak dari 0 sampai 6 bulan itu dia ASI. Saya 0 sampai 12 0 sampai 6 bulan itu dia hanya ASI saja. Untuk selanjutnya itu dia sampai 23 bulan itu ASI dan MPASI. Jadi konsumsi yang dikonsumsi ibu itu juga berpengaruh kepada anak. Apabila ibunya tidak protein hewannya tidak adekuat, juga itu mempengaruhi kepada nutrisi di ASI-nya. Seperti itu. Lalu riwayat sakit yang berulang. Riwayat sakit yang berulang ini juga dia menyebabkan kurang gizi kronis karena di sini riwayat sakit berulang terdapat peningkatan metabolisme pada anak yang sakit sehingga menyebabkan berat badannya tidak naik secara optimal, lama-kelamaan bisa apabila penambahan berat badannya tidak optimal ini dia terjadi dalam waktu lama bisa menyebabkan kurang gizi kronis dan akhirnya stunting. Lalu pemberian makan yang tidak tepat. Pemberian makanan yang tidak tepat itu pertama tadi ada dari variasi, frekuensi, porsi itu juga berpengaruh kepada makan anak. Nah, ini untuk pemberian makan yang tidak tepat itu bisa karena tadi pemberian karena caranya seperti itu, lalu mungkin karena anak tidak bisa mengunyah seperti itu, tidak dikonsulkan karena adanya gangguan oromotor, itu juga bisa mempengaruhi kurang gizi kronis seperti itu. Jelas kan ya Mbak suara saya Mbak? Jelas, jelas dokter. Jelas ya. Ya, aman. Takutnya kekecilan apa gimana itu? Enggak ya? Jelas. Jelas ya.
Lalu ini ada stunting syndrome. Stunting syndrome ini kayak apa? Kayak lingkaran setan ya. Kayak lingkaran setannya stunting. Pada bayi atau neonatus itu, stunting itu bisa dipicu karena pertama, berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah itu berapa sih? Kurang dari 2.500. Itu berat badan lahir rendah karena tidak sesuai dengan misalnya hamilnya cukup bulan, tapi dia berat badannya kurang dari 2.500 seperti itu. Lalu anak prematur, lahir dengan prematur. Terus bayi yang pendek berdasarkan usia gestasi, usia kehamilan, lalu lingkar kepalanya lebih kecil, dan bayi-bayi dengan kelebihan hormon insulin ini dia bisa menyebabkan stunting juga. Nah, ini kan ada garis hijau, ada garis kuning, ada garis merah itu ya. Untuk garis hijau itu dia itu pengaruh pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di mana dia ini bisa dicegah untuk stuntingnya. Ini kalau yang hijau dia berarti masih bisa dicegah pada 1000 hari pertama kehidupan. Lalu untuk yang 2 tahun itu dia untuk TB per umurnya itu kurang dari -2. Lalu dia menyebabkan peningkatan morbiditas dan kematian karena peningkatan infeksinya itu. Lalu perkembangan motoriknya juga terhambat, lalu fungsi kognitifnya juga terhambat. Nah, di sini adalah karena MPASI-nya yang tidak adekuat, lalu pemberian MPASI yang buruk, air, sanitasi, higienitas juga berpengaruh pada stunting ini. Kenapa air sanitasi berpengaruh? Karena apabila sanitasinya buruk, higienitasnya buruk, itu akan meningkatkan infeksi yang bisa menyebabkan tadi infeksi yang berulang. Infeksi yang berulang bisa menyebabkan kekurangan gizi kronis seperti itu. Lalu, yang ini yang putus-putus. Lalu putus-putus itu asupan nutrisinya adekuat, tapi kalorinya berlebih. Nah, bisa menyebabkan pada anak usia sekolah itu bisa menyebabkan gizi lebih. Ya, gizi lebih peningkatan berat badan per umur lebih tinggi dibandingkan tinggi badan per umur. Jadi kalau pemberian protein hewani dia itu meningkatkan tingginya, tidak lebih meningkatkan tinggi karena tadi asam amino itu ya, karena asam amino itu. Lalu pada usia sekolah ini dia bisa menyebabkan ini tinggi badan per umurnya bisa kurang dari 2 standar deviasi tadi ya. Terus jumlah tahun sekolah lebih sedikit itu karena apa? Pertama itu karena kognitifnya itu dia menurun seperti itu. Nah, stunting ini juga berpengaruh kepada sekolahnya anak. Jadi dia bisa tahun sekolahnya lebih sedikit, jadi banyak anak yang putus sekolah karena tidak bisa mengikuti sekolah seperti itu. Nah, lalu berpengaruh pada pubertas juga, pada anak-anak pubertas ini, biasanya terutama untuk yang perempuan itu bisa menyebabkan anemia atau kekurangan zat besi. Kenapa sekarang juga pemerintah menggencarkan untuk pemberian tambah darah pada anak, karena ini juga berpengaruh untuk kelangsungan mereka nanti saat dewasa, bisa menyebabkan anemia. Nah, untuk anak perempuan yang anemia, saat hamil anemia juga bisa menyebabkan anak-anak yang anemia nantinya dan juga berpengaruh kepada stunting nanti, seperti itu. Terus, next, Mbak. Nah, apa sih dampak stunting untuk anak? Nah, ini dampak stunting itu dia pertama menurunkan daya tahan tubuh. Jadi anak-anak stunting ini dia bisa
anak-anak stunting ini dia daya tahan tubuhnya rendah, menyebabkan dia sering sakit, sering batuk pilek, sering demam, sering mensret. Itu bisa karena ini penurunan daya tahan tubuh itu. Lalu yang kedua adalah penurunan daya kognitif, daya berpikir itu. Dia juga mengalami penurunan. Lalu yang terakhir adalah resiko penyakit tidak menular yang meningkat saat dewasa nanti. Jadi resiko obesitas, sakit seperti hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, itu terus tidak menular apalagi. Ya, stroke itu bisa meningkat pada saat dewasa nanti, pada saat anak-anak stunting. Itu. Next. Nah, ini Bunda. Ini udah pada siap buku KMS nggak ya, Bun? Ada yang Ada siap yang nggak? ada yang di sebelah kanan atau kirinya sudah menyiapkan buku KIA anaknya mungkin Bunda. Iya. Atau mungkin ada waktu mau ngambil sebentar juga boleh. Ditunggu ya dok. Ya, nggak apa-apa. Kita mau diajarin cara membaca buku KMS Bunda oleh dokter Dani. Mungkin selama ini di Posyandu cuma diisi-diisi Di aja ya, garis-garis Bun. aja, iya. Di Nggak ada garis. penjelasan. Kebanyakan kayak gitu. Di garis aja, malah yang TB per umur kayak gitu mungkin malah jarang yang ada di garis ya itu. Iya. Mm-mm. Ya, Oke, ya sambil udah lanjut siap, kita Bun. jelaskan. Ya, yang tadi Mbak. Nah, jadi nanti di buku KMS itu ada grafik, ada beberapa grafik, itu ada grafik anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang pertama ada grafik KMS. Untuk grafik KMS ini kita hanya melihat berat badan. Hanya melihat penambahan berat badan anak dari usia 0 bulan sampai 24 bulan. Ya, di sini pada buku KMS itu yang pertama dilihat adalah usia anak. Dari usia anak ya, Bun. Bentar. Dari usia anak dilihat di situ ada 0 bulan itu sampai 24 bulan. Bentar. Nah, di sini ada usia anak 0 bulan sampai 24 bulan. Di sini kalau misalnya kadernya lupa nggak diisi, Bunda bisa mengisi sendiri ya. Lalu ada bulan penimbangan. Ada bulan penimbangan misalnya anaknya lahir bulan April. Di sini dimasukkan di 0 bulan. Lalu penimbangan bulan pertama dimasukkan bulan Mei dimasukkan ke yang ke-1. Lalu dan selanjutnya sampai 24 bulan. Lalu di sini yang bawahnya itu adalah berat badan saat ditimbang. Berat badan saat ditimbang dimasukkan di situ. Lalu bawahnya ini malah nggak screenshot ya. Ada kenaikan berat badan minimal. Bentar, Bun. Sekarang juga udah ada buku yang baru ya, buku KIA 2024 itu udah ada. Di sini nanti lebih banyak gambarnya, lebih apa? Atraktif itu yang 2024. Bentar. Nah, nanti di KMS kan ada berat badan ya Bun, di bawahnya berat badan itu ada KBM. Apa sih KBM? Kenaikan berat badan minimal. Nah, diharapkan anak-anak itu dia bisa penambahan berat badan itu bisa minimal itu sesuai dengan KBM, namanya aja minimal. Jadi dia harus minimal sesuai dengan KBM. Itu yang diharapkan seperti itu. Lalu yang ke bawah N atau T. N itu naik, T itu tidak naik. Lalu untuk kolom selanjutnya adalah ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu diberikan pada saat 0 sampai 6 bulan. Nah, sudah sampai situ berarti nanti tinggal garisnya saja. Nah, untuk garisnya itu nanti dimulai dititikin dari usia 0 bulan. Jadi,
KMS itu harus berkesinambungan, nggak bisa cuma 1 titik, 2 titik, itu harus berkesinambungan baru bisa dibaca. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat 0 bulan beratnya 3,2 kilo. Nah, selanjutnya timbangan selanjutnya dia 4,5, berarti dia naik, ditulisnya naik. Kalau misalnya 3,2 kilo, untuk bulan selanjutnya cuma misalnya 3,8, berarti dia ditulis tidak T atau tidak naik. Nah, untuk ketidaknaikan berat badan saat pertama itu sebisa mungkin Bunda sudah mulai mencari konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, biasanya ketidaknaikan anak-anak itu pada saat usia 3 bulan itu mulai tidak adekuat. 3 bulan, kenapa 3 bulan dia biasanya tidak naik? Karena pertama, anak 3 bulan itu dia sudah bisa mendengar secara jelas, lalu bisa sudah melihat cahaya seperti itu, jadi sudah banyak interupsi gitu loh Bun. Jadi perhatiannya sudah mulai teralihkan. Itu 3 bulan biasanya posisi menyusui, perlekatan itu sudah mulai agak susah. Bisa sih dibenerin, tapi karena dia indera pendengar dan matanya sudah mulai jelas, jadi sudah banyak distraksi dari anak. Jadi untuk anak usia 3 bulan, diusahakan pemberian ASI-nya itu dilakukan di tempat yang sepi. Tidak ramai, tidak banyak suara, seperti itu. Biasanya kalau saya perhatikan itu anak 3 bulan kenaikan berat badannya sudah tidak adekuat, tidak sesuai dengan KBM. Lalu usia selanjutnya adalah usia MPASI. Usia MPASI itu biasanya kenaikan berat badan minimalnya juga banyak yang tidak memenuhi KBM, seperti itu. Nah, apakah kenaikan berat badan minimal ini sebagai acuan ini grafik ya baik atau tidak? Enggak, karena di sini apabila dia sudah menaikkan berat badan minimal, tapi grafiknya itu landai atau tidak sesuai dengan kurva ini seperti ini meningkat, itu dia sudah terjadi gangguan kenaikan berat badan. Nah, apabila sudah mulai melandai, bunda-bunda bisa mencari pertolongan kepada ahli gizi atau kepada tenaga kesehatan seperti dokter, seperti itu untuk konsultasi. Bisa konsultasi tentang pemberian makan atau makanannya bagaimana, seperti itu sebelum dia terjadi stunting, seperti itu. Nah, ini. Jadi ada banyak garis. Yang normal itu yang hijau, itu yang normal. Apabila sudah sampai merah, berarti dia sudah menunjukkan berat badan yang kurang. Kalau garis yang kuning itu sudah menunjukkan berat badan yang berlebih, seperti itu. Yang ideal itu yang hijau. Next, Mbak. Nah, seperti ini ya Bun, ini sudah yang pertama adalah berat badan naik tidak adekuat. Nah, hasil penimbangan berat badan meningkat dari sebelumnya, namun kenaikannya tidak cukup sesuai usia dan jenis kelamin. Nah, atau arah garis pertumbuhan tidak mengikuti garis pertumbuhan normal. Ya, ini menjauh atau mulai melandai. Lalu untuk berat badan tidak naik yang selanjutnya adalah berat badan tetap. Itu hasil penimbangan berat badan sama dengan sebelumnya, arah garis pertumbuhan mulai mendatar. Lalu yang ketiga adalah berat badan turun dan garisnya itu sudah mulai turun. Nah, sebelum dia T-nya mulai banyak, ya sebisa mungkin pada saat ditemukan T pertama, itu Bunda sudah mencari pertolongan kepada ahlinya, seperti tadi bisa dokter, bisa bidan, atau bisa ahli gizi, seperti itu. Next. Nah, ini untuk balita berat badan kurang. Tadi ya, berat badan kurang itu kurang dari garis merah. Atau -3 sampai -2. Nah, jika ditemukan balita berat badan kurang, ini juga harus bertemu dengan
tenaga kesehatan yang bisa di puskesmas itu juga bisa itu mengkonfirmasi masalah gizinya. Kan di puskesmas sudah ada ahli gizi ya Bun, sudah ada ahli gizi, sudah ada Bu Bidan, lalu dokternya itu juga bisa dikonsultasikan. Apabila terus tidak meningkat, nanti bisa bertemu dengan dokter spesialis anak seperti itu. Next. Nah, balita berat badan normal, gimana sih balita berat badan normal ini? Dia pada kurva berat badan per umur itu dia -2 sampai +1 standar deviasi. Nah, apabila ditemukan kayak gini, kita pantau saja, dipantau saja sama Bu Kader, biasanya ikut ke posyandu kan Bu Bidan ya, Bu Bidan atau petugas gizinya, seperti itu. Next. Nah, untuk berat badan lebih, itu lebih dari +1, itu yang oranye. Nah, untuk anak-anak yang berat badan lebih, ini juga sudah mulai dikonsulkan kepada ahli gizi atau ke dokter, seperti itu. Next. Nah, ini untuk grafik panjang badan per umur atau tinggi badan per umur ya, Bun. Untuk anak-anak balita stunting itu panjang badan per umurnya dan tinggi badan per umurnya ini -2 SD. Jadi, pada anak-anak dengan kenaikan berat badannya tidak optimal tadi, jadi sebelum T yang lebih lebih banyak itu biasanya pada anak-anak kurang dari 5 tahun itu karena infeksi. Bisa karena infeksi, bisa karena anemia. Itu biasanya silent disease-nya itu yang pertama adalah anemia. Anemia yang lama, lalu infeksi saluran kencing yang tidak ketahuan, lalu TBC pada anak. Karena infeksi saluran kencing, TBC pada anak itu bisa tanpa gejala, seperti itu. Bisa tanpa gejala. Jadi mereka itu disebutkan silent disease penyebab berat badan anak itu tidak naik optimal. Jadi sebelum T-nya banyak atau sebelum stunting itu apabila sudah ditemukan kenaikan berat badan minimalnya tidak adekuat, sudah mulai dikonsultasikan ke dokter dan dicari tahu penyebab kenaikannya ini tidak adekuat, kenapa? Apakah dia karena anemia, bisa karena TBC atau infeksi yang lainnya, seperti itu. Next. Nah, MTASI adekuat mencegah stunting. Ya, jadi protein hewani itu penting untuk stunting. Protein hewani dan lemak itu ya, Bun. Next. Udah kayaknya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Bunda sudah menyimak. Ya, mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Oke, sebentar. Nggak kerasa ya udah jam 9. Ya. Oke, kemarin dari panitia sudah memilih ada 5 pertanyaan dari WA dokter. Oh iya, monggo Pak. Oke. Nanti setelah dokter jawab, nanti kita akan coba jawab pertanyaan dari kolom chat ya Bunda. Jadi sabar dulu, kita waktunya masih panjang. Kita akan coba jawab satu persatu. Sambil menunggu dipersiapkan dulu, Bu, kita boleh jawab pertanyaan dari yang kolom chat dulu ya dokter. Ya, boleh Mbak. Oke, izin saya bacakan.
Yang pertama dari, mohon maaf nih saya bacanya PCWS, nggak ada namanya. Oke, izin bertanya dokter. Yang pertama, boleh tidak menggunakan santan tiap hari saat membuat MPASI? Lalu yang kedua, terkait vitamin dokter, boleh tidak jika bayi 7 bulan yang sering BAB encer, berserah dan BB-nya stuck mengkonsumsi prebiotik? Monggo dokter silakan. Mengkonsumsi apa, Mbak? Prebiotik. Oh, prebiotik. Ya, langsung dijawab. Ya, silakan langsung aja dokter. Yang pertama untuk pemberian santan ya, Mbak. Untuk pemberian santan itu disarankan itu 1 minggu 4 kali untuk pemberian makanan. Jadi sebisa mungkin tidak tiap hari. Apabila setiap hari, takutnya nanti pencernaannya yang bermasalah seperti itu. Boleh diberikan 1 minggu itu 4 kali pemberian seperti itu. Nah, untuk vitamin BAB-nya encer ya. Ya. Encernya itu sehari sampai berapa kali ya? Maksudnya sering apa enggak, diare apa enggak kayak gitu. Lalu Bunda PCWS, apakah masih standby di Zoom? Mungkin bisa open cam, bisa dijelaskan ke dokter dan langsung BAB encernya yang seperti apa? Ini ya, sering ya. Ya mungkin kalau misalnya bisa setiap hari seperti itu, kita harus cari penyebabnya sih, Bun. Harus cari penyebabnya. Jadi dia BAB cairnya, BAB cair, terus dia BAB-nya sering. Itu karena apa? Kita harus cari penyebabnya. Mungkin Bunda PCWS ini sudah pernah konsultasi kepada dokter atau dokter spesialis anak sebelumnya. Jadi kita maksudnya tidak memberikan terapi berdasarkan sesaat saja ya, tapi kita harus cari tahu penyebabnya, apakah harus diperiksa resep, seperti itu penyebabnya, apakah memang karena dia intoleransi makanan, seperti itu tidak bisa menerima makanan-makanan tertentu. Jadi kita harus pemeriksaan lebih lanjut kalau misalnya sampai berarti pas sampai lama ini ya BAB cair dan seringnya, tidak hanya 1 hari sampai 2 hari, itu lebih baik segera diperiksakan. Jadi kita bisa lebih tahu penyebabnya apakah karena makanan atau memang karena infeksi di saluran cernanya seperti itu, Bun. Bisa dipahami ya Bunda. Nanti boleh ditanyakan kembali. Ini berhubung tadi sinyalnya rada susah. Ini penanya yang dari grup WhatsApp yang sudah kami pilih ya dokter. Ya, Mbak. Akan mau ditampilin di screen. Silakan pertanyaan pertamanya. Oke, dari Ibu Reni Adiana. Oke, dengan anak usianya 8 bulan, pertanyaannya dokter, bagaimana cara mengatasi anak yang nggak mau makan pakai sendok, segala sendok sudah diganti, tetap aja nggak mau mangap, tapi kalau pakai jari telunjuk dia mangap, dokter. Gimana ini, dokter? Ya, untuk anak nggak mau pakai sendok ya. Mungkin yang pertama mungkin trauma ya, dia pernah trauma pakai sendok itu bisa jadi. Atau mungkin dia mencari sensasi sendok-sendok yang lain juga bisa. Karena kalau makan itu makan apabila Bunda Muslim ya, Bunda Muslim itu makan kan sunah Rasul pakai tangan seperti itu. Ya, sebenarnya kalau pakai tangan nggak apa-apa sih, yang penting tangannya bersih. Tadi sudah menerapkan 6 langkah cuci tangan dengan sabun, itu tidak apa-apa. Jadi nggak harus pakai sendok, terus pakai alat bantu makan itu nggak harus. Tapi kalau misalnya pakai tangan dia mau juga tidak apa-apa. Yang penting tangan sudah bersih, terus sudah cuci tangan dengan sabun seperti itu.
Oke, begitu ya Ibu Reni Adiana sudah terjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dengan Ibu Aulia, usianya 21 bulan. Bagaimana solusi jika anak sulit makan, mau tapi hanya sedikit dan tidak di-mood? Menu MPASI sudah dibuat berganti-ganti menu dan sudah diusahakan berbagai macam cara hingga makan bareng sekeluarga, namun anak tetap tidak memenuhi takaran sesuai yang ada di buku KIA. Berat badannya stuck dan menurun, tinggi juga tidak signifikan naik. Saat ini usianya 20 bulan, tinggi badannya ada di 81 cm, dokter. Ya. Ini berarti masalah GTM ya, GTM ya Bun. Untuk anak-anak GTM itu kita juga harus mencari tahu apakah dia GTM dari awal MPASI atau akhir-akhir ini dia baru GTM. Jadi anak-anak GTM itu penyebabnya banyak. Bisa karena dia anemia, karena anemia itu bisa menyebabkan saraf-saraf perasa di lidah itu juga berkurang seperti itu. Itu juga bisa bikin dia GTM nggak mau makan, terus makannya dimut, dilepeh itu juga bisa. Setelah itu tadi infeksi saluran kencing atau TBC itu juga mempengaruhi cita rasa pada makanan anak juga. Lalu ini menu MPASI sudah dibuat berganti-ganti menu dan sudah diusahakan berbagai macam cara hingga makan bareng sekeluarga. Untuk ganti-ganti menu boleh, tapi sebisa mungkin kan orang itu diberikan sesuatu itu harus sering, tidak hanya sekali dua kali dia bisa menerima seperti itu ya. Bunda bisa memberikan misalnya ATI pertama belum mau, kedua belum mau, ketiga belum mau, keempat, kelima mungkin anak sudah mulai terbiasa dengan rasa itu, seperti itu. Jadi pertama adalah adaptasi, mungkin anak masih mengadaptasi rasa-rasanya itu. Lalu yang ketiga bisa disebabkan karena oromotornya juga tidak bagus seperti itu. Jadi oromotor anak tidak bagus ini juga mempengaruhi eh, kunyah anak, lalu sering dilepeh-lepeh juga itu mempengaruhi makan anak. Lalu namun anak tetap saja tidak memenuhi takaran sesuai yang ada di buku KIA. Jadi untuk pemberian MPASI itu, oh iya lupa tadi disampaikan, tidak disampaikan. MPASI itu diberikan maksimal 30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit. Apabila sudah mencapai 30 menit, diberikan istirahat dulu, lalu diberikan lagi. Apabila anak tetap tidak mau, maka akhiri prosesi makan. Ya, lalu apabila masih mau boleh diteruskan. Kalau sudah tidak mau, sudah diakhiri. Nah, tapi kalau misalnya baru sedikit tidak memenuhi misalnya tadi target 125 mili atau 250 mili, Bunda jangan putus asa dulu ya, Bun. Bisa nanti setengah jam berikutnya bisa diberikan lagi dengan makanan yang sama atau makanan selingan tadi, tapi makanan selingannya tetap harus ada kuat, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya dan harus ada protein hewaninya seperti itu. Jadi tidak apabila dia berarti ini termasuk small eater ya. Memang anak small eater itu kita harus benar-benar cari cara buat dia mau makan banyak seperti itu. Kalau small eater itu jadi frekuensinya harus lebih sering dari anak yang biasa seperti itu. Terus berat badan stuck dan menurun, tinggi juga tidak signifikan naik. Kalau berat badannya dia cenderung stuck dan menurun juga lama-kelamaan tinggi juga tidak akan naik seperti itu ya Bun. Jadi untuk small eater itu jadi frekuensinya ditambahkan seperti itu. Oke, begitu ya Bunda Aulia.
Jadi mungkin anaknya tipe yang small eater ya dokter. Jadi Iya. lebih sering diberikan secara berkala, jadi nggak bisa langsung makan banyak sedikit-sedikit, nanti berapa waktu pasti sedikit lagi, gitu dengan variasi makanan gitu dokter. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, dengan Bunda Nabila, anaknya usia 8 bulan. Apakah penggunaan probiotik mempengaruhi perkembangan berat badan? Bagaimana cara mengatasi anak yang susah naik tekstur? 8 bulan, tapi kalau agak kasar masih belum bisa nelan, lebih banyak buahnya. Begitu. Terima kasih, dokter. Baik, untuk pemberian prebiotik ya, di sini untuk pemberian prebiotik ini dia sifatnya untuk eh, apa istilahnya untuk mensehatkan kembali flora-flora yang ada di usus. Jadi untuk apakah prebiotik ini mempengaruhi perkembangan berat badan? Kalau diberikan prebiotik saja tapi MPASI-nya tidak adekuat, tentu tidak mempengaruhi peningkatan berat badan seperti itu. Ya, jadi untuk prebiotik ini tadi dia sifatnya untuk menormalkan saja. Lalu cara mengatasi anak yang susah naik tekstur. Nah, anak yang susah naik tekstur itu kita perlu latih oromotornya. Kita latih oromotornya, bisa mulai diberikan finger food seperti itu untuk 8 bulan, tapi finger food yang masih agak ini belum terlalu keras. Bisa diberikan latihan pakai itu apa? Biji mangga itu juga bisa. Terus diberikan jagung itu bisa melatih oromotornya. Terus jangan lupa pijat oromotor juga ada ya Bun. Itu bisa membantu sekali untuk anak-anak yang sering melepeh, hoe, terus ya anak-anak GTM karena oromotor yang buruk itu juga sangat berpengaruh. Itu mungkin nanti Bunda bisa latihan pijat oromotor seperti itu. Ya. Baik, Bunda Nabila. Sudah jelas ya penjelasan dari dokter. Jadi mungkin bisa dicek kemampuan orang motornya dulu ya dokter. Ya. Kalau Bunda mau konsultasi, monggo bisa DM ke IG, nanti bisa konsultasi. Wah, luar biasa dokter. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, dengan Bunda Nisa, anaknya usia 7 tahun. Anak saya termasuk yang terkecil di kelasnya. Di umur 7 tahun, lebih 3 bulan ini beratnya masih 17 kilogram. Dan anak saya juga tidak bisa tidur nyenyak tanpa orang tua di sebelahnya. Serta susah fokus belajar. Apakah ini termasuk stunting? Dan apakah ini juga salah satunya disebabkan dari ASI yang tidak 2 tahun? Karena adiknya lahir di saat dia masih berusia 18 bulan ya, kalau saya tidak salah baca. Begitu. Baik, di sini sudah 7 tahun ya. Jadi saya bisa mengatakan stunting atau tidak, saya harus tahu ininya ya Bun, tinggi badan seperti itu. Nah, tinggi badannya kan di sini tidak disebutkan, tapi untuk anak usia 7 tahun, 17 kilo itu sudah mulai termasuk berat badan kurang ya, itu. Mana tadi? Berat badan kurang. Mungkin Bunda bisa mengkonsultasikan dengan dokter umum atau dokter spesialis anak terdekat karena untuk berat badan segini itu kita harus menelusuri tadi penyebab berat badan tidak naik, bisa dia karena silent disease, bisa anemia, infeksi saluran kencing yang berulang, atau tadi bisa TBC, itu bisa banget ya Bun. Jadi Bunda sebisa mungkin coba mengkonsultasikannya kepada dokter umum atau dokter spesialis anak yang terdekat untuk mencari tahu kenapa berat badannya tidak naik sesuai dengan usianya, seperti itu. Lalu tidak bisa tidur nyenyak tanpa orang tua di sebelahnya. Nah, mungkin karena bisa dia kan hormon-hormon pertumbuhan itu malam ya, Bun. Sekitar jam 11 malam itu dia hormon pertumbuhan juga sangat tinggi. Itu juga bisa berpengaruh pada pertumbuhannya seperti itu. Susah fokus belajarnya bagaimana ini susah fokus belajarnya? Apakah dia lebih suka mainan
atau bagaimana, saya tidak bisa menilai ya, karena susah fokus belajar itu sangat banyak konteksnya seperti itu. Salah satu disebabkan karena ASI tidak 2 tahun, karena adiknya lahir saat dia masih 18 bulan. Insya Allah kalau misalnya sampai 18 bulan dia sudah mendapatkan ASI dan 18 bulan sampai 24 bulan dia mendapatkan MPASI yang adekuat, dia bisa tidak stunting seperti itu, Bun. Ya, untuk saya apakah ini stunting atau tidak, saya harus membutuhkan data yang lain ya, tidak hanya berat badan seperti itu. Mohon maaf ya, Bun. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter terdekat ya, begitu dokter Ya, ya. ya. Begitu Bunda Nisa, lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, dengan Ibu Dwi Aminah, bagaimana cara menaikkan tinggi badan dan berat badan anak? Pertama, cara menaikkan tinggi badan anak dan berat badan anak. Ya, pertama kalau berat badan anak itu dia naiknya selalu naik, tidak ada penurunan sesuai dengan KBM tadi atau lebih, itu otomatis tinggi badan anaknya juga meningkat. Nah, untuk berat badan anak, misalnya nih ya pada anak-anak normal tidak ada tadi kelainan atau apa-apa, bisa diberikan yang bisa menaikkan berat badan anak itu adalah protein hewani dan lemak serta karbohidrat. Itu karbohidrat karena dia kalorinya cukup banyak. Nah, untuk kenapa pada saat MPASI usia MPASI kan 6 sampai 23 bulan ya, Bun. 6 sampai 23 bulan itu yang penting itu yaitu untuk mencukupi kalori yang dibutuhkan pada anak, karena anak-anak pada 6 sampai 23 bulan itu 23 bulan itu dia membutuhkan kalori yang tinggi di usia selama dia hidup, teorinya kayak gitu. Selama dia hidup dia membutuhkan yang tinggi itu pada saat usia MPASI itu 66 sampai 23 bulan. Jadi di sini kenapa lemaknya juga harus tinggi lemak, harus protein hewaninya tinggi itu karena kecukupan kalorinya itu sangat tinggi pada saat usia MPASI ini. Ya, untuk berat badan anak, penambahannya misalnya yang lemak tinggi apa saja, bisa misalnya telur bebek itu, terus selalu ditambah ini Bun, lemak lemak sapi kalau masak itu juga dia kan lemak tinggi itu. Ya, kalau terus untuk menaikkan tinggi badan itu dia protein hewaninya juga harus dicukupi seperti itu. Begitu ya Bunda Dwi. Kita lanjut jawab pertanyaan dari yang kolom chat ya dok. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Bunda Nurul Eka Setiarini. Dok, izin bertanya, misal kalau awal MPASI itu baiknya langsung homemade atau pakai fortifikasi ya dok? Ya, ini homemade dan fortifikasi ya. Sebisa mungkin homemade ya Bun, karena bagaimanapun manusia itu lebih bagus makan makanan dari alam, tidak makanan olahan. Jadi manusia itu ya ketemunya ya makanan-makanan alami, bukannya makanan siap saji. Diharapkan dia kalau misalnya makanan alam, dia sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang alami, bukan makanan siap saji. Jadi nanti dia tidak terbiasa makan misalnya kayak makan mie seperti itu, terus apa lagi? Dia makan makanan siap saji seperti itulah. Jadi diusahakan tetap homemade. Nah, untuk homemade misalnya bumbunya bagaimana? Bumbu tetap sama seperti orang dewasa, itu tapi dia disesuaikan rasanya tidak terlalu dominan, maksudnya tidak terlalu banyak bumbu aromatiknya. Misalnya yang biasa dewasa bawang merah, bawang putihnya sampai 5, 7, mungkin untuk bayi itu cukup 1 seperti itu. Untuk jahenya juga sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Itu untuk cita rasanya seperti itu.
Jadi bayi juga itu dia sudah bisa merasa mana yang enak dan mana yang tidak. Karena pada saat dia masih ASI, dia masih di perut juga dia sudah bisa merasakan makanan-makanan yang enak seperti itu. Jadi lebih baik tetap buatan mamahnya sendiri ya, Iya, tetap dokter. homemade, Apapun itu ya, Dok. apapun itu. Oke. Oke, lanjut pertanyaan dari Bunda Novita Arisandi. Mohon izin bertanya, dokter. Yang pertama, berapa tinggi badan untuk anak perempuan seharusnya ideal naiknya setiap bulan? Lalu yang kedua, untuk anak usia 21 bulan, apakah yang dipakai untuk minyak gorengnya harus tetap seperti minyak kelapa, minyak goreng, apakah harus minyak tertentu yang dipakai, Dok? Mohon penjelasannya. Untuk penambahan tinggi badan ya, Mbak. Untuk penambahan tinggi badan di buku KIA kan udah ada ya yang tadi panjang badan per umur, tinggi badan per umur itu sudah disesuaikan dengan perempuan dan laki-laki. Nah, ini Bunda bisa menyimak nanti di buku KIA-nya. Sudah punya ini ya, panjang badan. Nah, ini nanti kan nanti di grafik panjang badan dan tinggi badan itu masih ada garis hijau dan garis merah. Ya, itu tetap diperhatikan. Kalau yang garis merah bawah itu dia mungkin bisa ada nggak ya, Mbak? Saya nggak ini ya. Kalau yang garis merah bawah itu dia -2 standar deviasi. Ya. Lalu yang hijau itu 0 atau yang normal, itu lalu yang garis merah atas itu +2 standar deviasi. Jadi yang normal itu di antara 2 dan sampai -2. Tapi tidak diharapkan dia sampai -2. Diharapkan dia tetap di garis hijau. Seperti itu. Nah, untuk penambahannya, ya tetap diperhatikan ininya, grafiknya. Diharapkan sih setiap bulan itu naiknya 2 cm. Seperti itu diharapkan. Tapi kan tetap kita lihat dari grafiknya. Seperti itu. Lalu yang kedua apa ya, Mbak? Untuk anak usia 21 bulan, apakah minyak goreng yang dipakai harus tetap seperti minyak kelapa atau minyak goreng sih tulisannya di sini? Apakah harus minyak tertentu yang dipakai? Untuk minyak goreng boleh apa saja sih, Bun? Boleh minyak apa saja, yang penting bukan minyak jelantah ya. Boleh minyak apa saja, mau minyak kelapa, mau minyak apa? Sunflower atau apa boleh apa saja, tidak ada. Itu kalau misalnya Bunda lagi kepengen penambahan berat badan, misalnya berat badan bulan ini tidak ada kuat, itu bisa diberikan minyak kelapa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya masih itu ya boleh minyak apa saja, tidak ada pantangannya seperti itu. Itu ya Bunda dari Novita Arisandi. Oke, lanjut ya Dok. Dari MPAS 123, Dok mau tanya, kalau anak sudah usia 3 tahun lebih, BB normal, tapi tinggi badannya itu di bawah garis kuning, bagaimana Dok? Ini budanya tanya kadang kalau ingat menyesal gitu, karena dulu merasa kurang maksimal merawat anaknya karena masih kurang ilmu gitu. Di bawah garis kuning. Tinggi usia 3 tahun, berat badannya normal, tapi tinggi badannya di bawah garis kuning. Oh ini ya, lingkar bentar. Tinggi badan di bawah garis kuning. Ya, untuk penambahan tinggi badan mungkin Bunda mulai ini ya, Bun. Mulai digencarkan protein hewaninya, mulai dibanyakin karena belum terlambat ya. Belum terlambat untuk penambahan tinggi badannya. Jadi Bunda untuk penambahan tinggi badan itu yang pertama itu tadi protein hewaninya dibanyakin. Seperti itu. Jadi mulai sekarang Oh ya saya di sini sampai
24 bulan ya. Ada untuk protein hewani yang dibutuhkan 2-5 tahun juga ada, itu berapa gram-gramannya? Bentar, saya buka dulu. Kalau di buku kayak apa juga sampai 24 bulan aja ya. Tuh, sebentar. Untuk 2-5 tahun. Bunda bisa ditambahkan untuk protein hewaninya lebih sering daripada dari sebelumnya. Lalu untuk ini ya, biasanya sudah anak-anak usia anak-anak itu sudah mulai minum teh, itu sebaiknya tidak diberikan teh seperti itu, tidak diberikan teh. Lalu sehabis makan tidak diberikan susu formula atau susu UHT karena susu itu mengganggu penyerapan zat gizi juga apabila diberikan setelah makan. Jadi untuk pemberian susu itu bisa dijeda setengah jam atau 1 jam setelah makan. Nah, ini pun. Untuk usia 2-5 tahun, ini dicontohkan paha ayam. Paha ayam itu diberikan 50 gram. 50 gram diharapkan dia habis dalam sekali makan, seperti itu. Jadi untuk anak segini itu protein hewani tetap diutamakan. Jadi Bunda bisa mengejar tinggi badan dengan pemberian protein hewani yang adekuat. Ya, seperti itu, Bun. Lanjut ya dok. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Saya pilih pertanyaan dari yang di chat, kolom chat ya dok. Dengan Bunda Amadea Fania. Izin bertanya dok, anak saya saat ini mau usia 7 bulan, full ASI. Kenaikan berat badannya kurang dari standar KMS di bulan 4 sampai bulan ke-6. Di bulan ke-5 sudah mulai MPASI, tetapi kenaikan berat badan di bulan ke-6 masih kurang dari standar KMS. Jumlah minum ASI-nya berapa banyak ya dok? Kalau saya tinggal kerja sekitar 12 jam, minumnya hanya 100 sampai 150 ml, apakah wajar? Silakan dokter. Anaknya berapa bulan, Mbak? 7 bulan. 7 bulan. Terus saya kok nyari di chatnya nggak ada ya? Di atas dokter. Di Di ya, sekitaran jam 20.43. 20. Oh, sudah 24.5. Oh, ini. Saya usia 7 bulan, full ASI. Full ASI-nya 0-6 bulan kan ya ini. Kenaikan berat badannya kurang dari standar KMS di bulan ke-4 sampai 6. Di bulan ke-5 sudah mulai MPASI, tetapi kenaikan berat badan di bulan ke-6 masih kurang dari standar KMS. Nah, untuk pemberian makan pada saat ini 5 ke 6 itu apakah sudah sesuai frekuensi, porsi, dan variasi makanannya? Itu apakah sudah sesuai untuk porsi protein hewani dan lemaknya apakah sudah sesuai atau belum, ini perlu dicari tahu seperti itu. Lalu frekuensinya apakah sudah sesuai, itu untuk pemberian makanannya itu sudah sesuai atau belum. Jadi 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Makanan selingannya apa, itu juga harus adekuat juga, ada lemaknya, ada protein hewaninya, itu juga ada karbohidratnya. Lalu jumlah minum ASI-nya berapa? Jumlah minum ASI-nya ini harus sesuai dengan berat badan anak. Jadi saya tidak bisa mengira-ngira anaknya bisa minum ASI berapa, seperti itu ya Bun. Jadi kalau saya tidak bisa mengetahui berat badan anak, jadi saya tidak tahu ASI-nya berapa banyak. Jadi tidak berapa banyak yang dibutuhkan dan saya juga tidak tahu kalori yang dibutuhkan sehari itu berapa karena saya tidak tahu berat badannya sekarang, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi ini Bunda bisa evaluasi dari tadi feeding room, frekuensi, variasi, sama apa tadi porsinya itu nanti telaah lagi seperti itu. Oke, saya mau buka kesempatan untuk bunda-bunda yang mau tanya secara langsung, boleh open hand, bisa angkat tangannya dulu.
Kira-kira ada tidak yang mau bertanya langsung biar lebih enak gitu. Bisa ngobrol langsung dengan Dokter Dani. Adakah Bunda? Monggo, Bun. Waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh. Kalau malu audionya dinyalakan juga boleh. Silahkan. Biar bisa ngobrol langsung dengan dokter. Ada Monggo kalau mau ada pertanyaan. yang sudah bertanya di kolom chat, ada yang boleh, silahkan Mbak Dila Punika, silahkan boleh nyalakan audionya. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dengan Dokter Dani ya Mbak. Ya, silahkan Bunda. Izin bertanya ya, Dok. Ini kan Iya, saya punya anak usia 10 bulan. Dan dia itu baru tumbuh gigi pas usia 10 bulan yang satu gigi yang di bawah. Jadi anaknya itu kalau dikasih MPASI selalu pengen muntah gitu, nah, Dok. Jadi kalau saya kasih makan, baru kali suatu malah muntah, malah dimuntahin gitu. Entah karena kan saya anaknya kan udah usia 10 bulan, udah masuk bubur saring kan saya kasih. Itu gimana, Dok? Atau karena saya salah tekstur karena dia belum punya gigi atau gimana ya? baru satu ya. Ya. Cukup Iya. ya. Ya. Untuk 10 bulan kan sudah mulai cincang ya. Sudah mulai cincang. Nanti Bunda bisa latih orang motornya dulu tadi, bisa dengan itu jagung, bisa dengan biji mangga itu buat jadi untuk melatih otot-otot yang di sini biar dia mengunyahnya dia bisa lebih baik, tidak suka melepeh, itu tidak tidak sering kesedak, itu bisa karena orang motornya. Itu nanti Bunda bisa apa dipijat, sering dipijat sini yang di telinga ini sering dipijat itu. Terus latihan itu makan makanan seperti itu, pakai yang biji mangga itu juga melatih orang motornya. Bisa karena ototnya di situ kurang istilahnya kurang bekerja, itu juga bisa. Setelah itu untuk tekstur untuk bubur saring mungkin dia bisa yang ini, walaupun kadang ada anak yang dari bubur langsung ke mulai agak padat, itu juga bisa seperti itu. Jadi nanti misalnya ini cincang berarti ya sekarang dia. Iya, Dok, udah usia Dia 10 udah bulan. cincang. Nah, bisa dicoba sudah mulai dengan apa? Yang kalau yang bubur saring dicampur dengan yang bekas saringannya itu udah pernah, Bun? Yang apa sisa saringannya itu kah, Yang sisa Dok? saringannya. Heeh. Iya, udah pernah. Itu masuk. Masuk ya, kalau 1 kali 2 kali dia oke aja. Udah yang Hmm. ketiga atau 4 kalinya tuh tiba-tiba dimuntahin semuanya gitu. Jadi makan Tapi lagi. pas saring nggak ada masalah Enggak, iya. ya. Mungkin bisa Bunda dicoba dengan tekstur yang makanan keluarga, tapi dibikin agak lunak. Maksudnya kalau nasi jangan yang terlalu keras gitu ya, Oh iya. Bun. Maksudnya masih bisa yang agak lunak seperti itu masih bisa. Terus kalau misalnya protein hewaninya bisa diberikan yang halus seperti itu untuk apa teksturnya. Kalau misalnya susah tekstur halus bisa dimasak dulu, terus nanti di blender kan itu maksudnya dia kayak di mie gacoan gitu-gitu kan, jadi sebut merek saya. Jadi kalau di mie gacoan kayak gitu kan ayamnya halus gitu ya, Bun. Teksturnya itu bisa dibikin kayak gitu. Jadi maksudnya tidak terlalu keras teksturnya, tapi dia masih bisa makan karena 10 bulan kan belum terlalu keras harusnya. Itu mungkin bisa dicoba. Baik.
Karena Gitu, banyak Dok. anak-anak yang tekstur 9 bulan itu banyak yang nggak bisa apa, nggak bisa menerima gitu. Gitu mungkin ada lagi, Bun? Ah, baik dok, saya coba besok yang itu, yang kata dokter tadi. Iya, Bismillah ya Bun. Ya, oke, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Dila. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya tunggu. Oke, silahkan Mbak Yuli Andita, boleh open cam dan suaranya. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, saya mau tanya, ini kan anak saya usianya sekarang 11 bulan. Hmm. Makannya juga sudah nasi tim, terus juga sudah mulai teksturnya naik tekstur ke tekstur makanan keluarga. Cuman eh, bentuk pupnya itu masih sering lembek gitu, Dok. Untuk usia segitu seharusnya sudah berbentuk atau gimana ya? Karena kan kalau teksturnya lembek gitu, apakah itu termasuk BAB-nya ambyar atau normal? Kalau misalnya memang ambyar, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Terima kasih. Lembeknya lembek gimana ya Bun? Maksudnya berair apa enggak? Kalau lembek berair sih enggak, Dok. Lembek Hmm. padat gitu. Lembek padat sih insya Allah masih nggak apa-apa. Itu kan ada itu apa? Ada sebenarnya ada yang BA apa tanda-tanda BAB, ada yang BAB kayak sosis, BAB yang lembek gitu. Selama dia tidak berair, terus sehari juga tidak sering, maksudnya nggak sampai 3 kali, nggak sampai 5 kali, insya Allah masih aman seperti itu. Kalau misalnya dia ini pakai pampers nggak ya, Bun? Iya, pakai Pampers, Dok. Pakai pampers ya, dilihat nanti di pampersnya apakah ada airnya kan. Kalau misalnya menstruat itu kan kelihatan ya di pampersnya Oh iya, apa Dok. ada airnya apa enggak, itu nanti kan kelihatan, maksudnya kalau di Pampers kan kelihatan mana air yang mana ampas gitu ya. Iya. Nah itu nanti kalau misalnya selama dia tidak ada air terus babanya nggak sampai 5 kali, 3 kali, itu masih aman insya Allah. Kalau meskipun padat selama nggak berbentuk kayak sosis gitu masih aman berarti ya, Dok ya? Aman. Malah biasanya kalau anak-anak bentuk sosis itu udah termasuk yang ini loh Bun, apa babanya keras itu. Oh, udah memasuki kayak memasuki sembelit gitu ya, Dok ya? Mm, Biasanya minumnya malah kurang kalau anak-anak yang udah mulai agak keras kayak sosis kayak orang dewasa itu malah biasanya minumnya agak kurang. Oh gitu ya, Dok. Sama izin mau ada pertanyaan satu lagi boleh, Dok? Lalu Kalau untuk usia anak yang masih MPASI gini, kalau alergi sama prohe itu kira-kira apa ya, Dok ya ciri-cirinya? alergi prohe ya. Nah dia alergi pertama dari 6 bulan sudah menunjukkan ciri-ciri tertentu nggak kayak misalnya gatal, merah-merah kayak gitu. Waktu usia 7 bulan, kebetulan Mm-mm. dok itu pernah ada kayak ruam kulit gitu dok. Jadi sebenarnya bukan di wajah, tapi Mm-mm. malah di tangan. Memang Kita sebelumnya dia itu ada biang keringat. Jadi awalnya kita kira itu biang keringat, tapi kok sampai sekarang itu masih hilang timbul. Kita juga Mm-mm. sudah pernah ke spesialis kulit, katanya itu karena cuaca yang ekstrim. Cuman kok masih berkelanjutan gitu dok. Sampai sekarang. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misal biasanya sih kalau anak-anak yang alergi itu munculnya di tengkuk, di sini di belakang, terus di lengan, lengan dalam, terus lutut belakang, pipi itu biasanya itu karena alergi. Bisa tiduran juga bisa itu. Jadi kalau alergi makanan itu eh, apa klinisnya banyak, maksudnya ininya banyak, keluhan yang dimunculkan bisa bisa dia sesek, bisa bisa ruam, bisa bentol-bentol, itu banyak itu. Nah, untuk cara kita tahu dia alergi apa enggak, kita bisa berikan protein hewaninya dikit-dikit dulu ya, Bun.
porsinya dikit, jadi tidak utuh makanan itu. Maksudnya misalnya dia alergi telur, Bunda misalnya kita cari tahu dia alergi telur apa enggak. Nah, misalnya pada saat diberikan 1 butir, dia mungkin muncul ruam, gitu ya Bun. Nah, untuk dia muncul ruam, apabila besoknya Bunda pengen ngasih lagi, Bunda bisa coba diberikan dalam, maksudnya campuran, bisa dicampur dalam puding, bisa dicampur dalam makanan yang lain, maksudnya tidak yang dominan telur. Seperti itu, misalnya telur dicampur. Kayak puding kan ada bisa dicampur susu, bisa dicampur santan, kayak gitu, bisa dicampur itu, dia alergi apa enggak. Jadi, apa namanya, perbandingannya dia mulai dari kecil, terus ditambah, dan lama-kelamaan bisa makan 1 telur utuh, seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih. Ya, sama-sama Bun. Semoga mencerahkan ya Bun. Oke. Karena mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang belum sempat dijawab ya dok nih sepertinya. Tapi waktu sudah menunjukkan jam 21.26, sudah malam. Sudah malam Iya, sekali. sudah Oke. melebihi. Ya, sudah melebihi. Oke. Baik, sebelum kita tutup webinar kita, belajar kita malam hari ini, mungkin ada kata penutup dari dokter yang untuk pesan untuk para bunda-bunda hebat ini yang mau belajar malam hari ini, dok. Saya persilakan. Ya, buat para bunda hebat, jangan pernah putus asa, apalagi pada anak-anak fase MPASI atau mau memulai MPASI, karena sebenarnya kesabaran kita tidak cuma diuji dengan MPASI, dari dia lahir juga kita sudah mulai diuji kesabarannya. Sampai ya, yang penting kita apa? Kalau orang Jawa ususnya dowo ya Mbak, harus dowo ususnya. Apalagi memasuki MPASI ini sangat-sangat harus sabar ya, ikhlas. Yang pertama itu Bismillah, kita beribadah untuk membersamai anak-anak biar mereka bisa beribadah kepada sesuai dengan agamanya, seperti itu dengan baik. Ya, Bismillah membersamai anak-anak sampai mereka besar, dan itu adalah ibadah kita sebagai ibu, seperti itu. Oke, baik, bunda-bunda semuanya. Sebelum saya tutup, marilah kita berfoto bersama. Boleh open cam sebentar saja, biar pada kelihatan muka bunda-bunda hebatnya seperti apa. Wah, luar biasa. Oke, sudah open cam semuanya. Kita mau ambil foto bersama-sama. Nanti foto, recording, dan materi akan kami sharekan ke grup WA yang kemarin ya Bunda. Jadi ditunggu saja, mungkin besok baru bisa kami sharekan untuk recordingnya hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Saya hitung sampai 3 ya. Oke. Oke, pasang senyum manisnya Bunda. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya Bunda, mau ganti gaya ya boleh. Sebelum menemani anak bobok malam hari ini. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah meluangkan waktu belajar malam hari ini. Pesan dari kami, teruslah semangat membersamai anak-anak. MPASI itu memang masa yang berat sekali, butuh kesabaran dan support dari berbagai macam pihak, khususnya untuk suami, untuk orang-orang di rumah, baik lingkungan juga sangat berperan penting. Jadi materi hari ini luar biasa bagus dan lengkap. Terima kasih banyak Dr. Dani untuk waktu dan kesempatannya untuk membersamai kami belajar malam hari ini. Semoga apa yang sudah Dr. Dani sampaikan memberikan manfaat yang banyak. Banyak berkah barokahnya untuk Dr. Dani juga. Oke, baik. Saya mau mengingatkan, Bunda-Bunda sudah mengisi absen semua ya. Link absennya ada di kolom chat. Dan akan dibuka sampai besok Sabtu, tanggal 1. Oke.
Bagi yang belum bisa mengikuti, nanti bisa menyimak videonya yang akan kami kirimkan besok. Ya, malam hari saya tutup. Kami dari tim Pelita mengucapkan terima kasih banyak untuk semua bunda-bunda yang sudah mau bergabung sampai malam, sampai jam setengah 10 malam ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah yang bermanfaat untuk anak-anak kita juga. Saya tutup kuliah Zoom malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bunda-bunda hebat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke.